Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Monzo Kornain dengan nomor induk 12030303063, akan menjelaskan sekaligus mereview materi hukum tata negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Pertama, materi pertemuan 9 mengenai sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi, pengertian konstitusi sudah dikenal sejak masa Yunani kuno, namun masih bersifat material. Terdapat beberapa tokoh yang mendorong perkembangan konstitusi pada masa itu, diantaranya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, perkembangan konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran rule of law, terus aliran Rechat atau Eropa kontinental. Yang ketiga, kedudukan konstitusi. Terdapat 3 peran yang dihendaki masyarakat, diantaranya pembatasan kekuasaan, mengatur kekuasaan, dan penyamaan HAM. Yang keempat, ada documentary constitution. Beberapa sejarah konstitusi dunia, mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda, dari Piagam Madinah sampai konstitusi India. Materi ke-10 yang berjudul terbentuknya konstitusi. Secara garis besar, terdapat 3 proses pembentukan konstitusi, diantaranya yang pertama ada given. Dalam proses ini, konstitusi terbentuk atas pemberian dari seorang penguasa. Yang kedua ada one purpose. One purpose merupakan proses pembentukan konstitusi yang sengaja dibuat oleh masyarakat, negara, dan petinggi-tinggi negara atas kesadaran mereka masing-masing. Yang ketiga ada revolution. Revolution merupakan sebuah proses pembentukan konstitusi atas dasar perlawanan atau upaya yang sangat fundamental dan sangat menyeluruh. Fundamental norm atau landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar berdasarkan teori von Steuvenbau de Rechtsordnung. Terdapat 4 poin dari teori tersebut, yaitu yang pertama ada norma fundamental negara, yang kedua aturan negara, yang ketiga undang-undang formal, yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Ketiga, materi pertemuan ke-11 mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antar seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Yang kedua ada konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Dasar kepentingan konstitusi. Yang pertama ada dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Pengertian konstitusionalisme. Menurut ramalan Surbakti, konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sementara menurut Eldar Hoydir dan Studi Fahmi, konstitusionalisme adalah alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Yang pertemuan ke-12 yaitu konstitusi Madinah dan keterangan modern. Sohifah Madinah menurut para ahli, menurut Montgomery Watt berpendapat bahwa Piagam Madinah adalah the Constitution of Medina, sedangkan menurut Suyuti Pulungan, Piagam Madinah adalah konstitusi. Muatan Piagam Madinah. Yang pertama ada kesepakatan, persamaan, dan keadilan. Apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Terdapat dari beberapa golongan yang berbeda terdapat mengenai hal ini. Ialah diantaranya yang pertama ada menerima. Golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan atau dasar konstitusi. Yang kedua yaitu menolak. Golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini
tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Yang kelima, materi pertemuan ke-13, yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi yang pertama ada hukum. Menurut Weir berpendapat bahwa positifisme hukum atau konstitusi itu bersifat mengikat karena ia menetapkan oleh badan yang berwenang bentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua ada politik. Relasi hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam adagium, kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Yang ketiga itu moral. Paul Scholten berpendapat bahwasanya keputusan moral adalah otonom atau teonom. Pertemuan ke-14 dengan judul Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Prapasca Kemerdekaan. Sistem prakemerdekaan. Penjajahan Belanda pada masa ini peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Kerajaan Belanda dan Indista Struggling atau IS. Penjajahan Jepang. Yang pertama ada penguasaan penduduk. Yang kedua ada Jepang menyajikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI dan PPKI. Yang kedua sistem pasca kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949. Yang pertama kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua ada pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang ketiga pembentukan seluruh rakyat dan internasional. Yang kedua ada Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Pada masa ini kembali mendesak Indonesia sehingga terjadinya Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 yang berisi Belanda mengakui kekuasaan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera saja yang diusul dengan keterjadian konferensi meja bundar atau KMB yang sekaligus mengubah Indonesia dari negara kesatuan menjadi serikat. Yang ketiga ada Undang-Undang Sementara 1950 sampai 1959. Terdapat beberapa prinsip yang ditetapkan pada masa ini, diantaranya yaitu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat atau demokrasi terpimpin. Yang kedua, materi-materi bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, Presiden berwenang membubarkan DPR. Yang keempat, clear karakteristik parlemen sistem, tidak memiliki karakter sistem parlemen yang pasti. Yang keempat ada Orde Lama 1959 sampai 1965. Pada masa ini terdapat dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua dibubarnya konstituante. Yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kelima ada Orde Baru. Diawali dengan Super Semar, alternatif pemerintah untuk menangkal berbagai pemberontakan, utamanya adalah G30 SPKI. Yang selanjutnya ada Orba bertekad menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang keenam ada sistem era reformasi setelah amandemen Undang-Undang 1945. Sistem reformasi negara Indonesia berdasarkan 1945 telah diamandemen sejak 1999 sampai 2002, terdiri dari pembentukan negara kesatuan dengan prinsip otonom yang luas. Yang kedua ada bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Selanjutnya ada presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Materi ke-15 yaitu materi terakhir yang berjudul tentang hukum kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dan diaspora sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan diaspora adalah masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri atau immigrants dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyang baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Yang kedua ada asal kewarganegaraan Indonesia, yaitu ada asas ius sogienis, ada asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda. Artinya ada dui kewarganegaraan. Yang pertama ada dui kewarganegaraan terbatas, dui kewarganegaraan penuh, dan dui kewarganegaraan bersyarat. Yang terakhir ada negara yang memiliki karakteristik negara. Yang pertama Sri Lanka, Belanda, Jerman, dan Vietnam. Terima kasih.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.